berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 diajukan oleh 1. H. Muhammad Jafar Suhairi MST, 2. Atika Azmi Utami B. APP Fin M.Fin, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 nomor urut 1 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. H. Adi Mansar SHM dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal memberi kuasa kepada Saharujal SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Terhadap berkenaan dengan permohonan di atas, maka 1. Dr. Andus H. Dahlan Hasan Nasution, 2. H. Aswin, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 nomor urut 2 memberi kuasa kepada Muhammad Amin Nasution SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, mendengar keterangan ahli pemohon dan pihak terkait, mendengar keterangan saksi pemohon dan pihak terkait, serta membaca keterangan tertulis saksi termohon, memeriksa bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum. Kewenangan mahkamah dalam eksepsi 3.1, 3.2 dianggap telah dibacakan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10 2016, maka mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon akuo. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.3 dianggap telah dibacakan dan seterusnya. 3.3.6, 3.4 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepaniteraan mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 09.36 waktu Indonesia Barat berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 88 dan seterusnya 2020, sehingga permohonan pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon akuo, mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1, 2 dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, mahkamah mempertimbangkan 3.6.1 dan seterusnya sampai dengan 3.6.7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mahkamah berpendapat pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020. Dan pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu menurut mahkamah, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Oleh karena itu selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam eksepsi, menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau obscurable
karena dalil-dalil yang diajukan pemohon pada pokoknya tidak menguraikan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara dan seterusnya. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi termohon dan pihak terkait berkenan dengan permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam bagian duduk perkara mendalilkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut. 1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, bukti, saksi dan ahli yang diajukan pemohon, termohon, pihak terkait serta fakta persidangan, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan pasangan calon nomor 2 menggunakan program pemerintah berkaitan dengan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD yang dimanfaatkan untuk pemenangan pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 serta pencarian dana BLT tahap 7. Ini maksudnya pencairan ya. Pencairan dana BLT DD tahap 7 dan tahap 8 yang dibagikan secara sekaligus adalah skenario terencana dan terstruktur yang dilakukan oleh calon bupati nomor urut 2. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai penyalahgunaan BLTDD, termohon tidak menanggapinya karena dalil pemohon akuo tidak terkait dengan adanya perselisihan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan termohon. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, pihak terkait memberikan keterangan dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait mengajukan alat bukti, surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT1 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Bahwa terkait dalil permohonan akuo, maka Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap dibacakan dan seterusnya. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK1 sampai dengan PK8. Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon akuo, setelah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan lampiran 2 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2009 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Huruf Q, pencegahan dan penanganan bencana alam dan non-alam. Angka 2, bencana alam. Huruf D, jangka waktu dan besaran pemberian BLT. Angka 1, menyatakan masa penyaluran BLT dana desa 9 bulan terhitung sejak April 2020. Sehingga menurut Mahkamah, tenggang waktu pengajuan BLTDD adalah pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Kemudian pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan. Dalam ketentuan dimaksud turut diatur mengenai alokasi anggaran yang digunakan untuk penggunaan anggaran di tahun 2020. Bahwa menurut Mahkamah, penyaluran BLTDD pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020 merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari jangka waktu penyaluran BLTDD yang dimaksud di atas. Karena penyaluran BLTDD masih dalam tenggang waktu dari bulan April 2020 sampai dengan
Kami ulangi, bahwa menurut Mahkamah penyaluran BLTDD pada tanggal 7 dan 8 Desember 2020 merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari jangka waktu penyaluran BLTDD yang dimaksud di atas. Karena penyaluran BLTDD masih dalam tenggang waktu dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, serta fakta yang terungkap di persidangan, penyaluran BLTDD dilakukan secara bertahap yang dilaksanakan dalam beberapa bulan sepanjang tahun 2020. Di samping fakta hukum tersebut di atas, terungkap dalam persidangan adanya bukti surat pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mandeling Natal atas nama Bapak Dr. Andus Syahnan Batubara MM, yang pada pokoknya penyaluran BLTDD tahap 6, 7, dan 8 pada tanggal 7, 8, dan 9 Desember 2020. BLT yang bersumber dari dana desa harus segera disalurkan dan serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Tapanuli bagian selatan. Dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan jadwal atau tahapan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020, khususnya Kabupaten Mandeling Natal. Vide bukti PT 26. Terlebih lagi terhadap fakta hukum adanya berita acara klarifikasi informasi awal atas nama Darmon yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Natal mengenai dalil pemohon dimaksud, namun setelah ditindaklanjuti ternyata para saksi menyatakan bahwa penyaluran BLTDD dimaksud bukan diperuntukkan guna memenangkan salah satu pasangan calon, inkasu pasangan calon nomor urut 2, bukti PK 6. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon berkaitan dengan penyaluran BLTDD diperuntukkan untuk memenangkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya calon bupati nomor urut 2 melakukan mutasi jabatan dan pemberhentian ASN yang dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan tanpa mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri, yaitu mutasi pejabat atas nama Ahmad Rizal Effendi ST dan pemberhentian pegawai negeri sipil atas nama Jamila SH. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P19 sampai dengan P22.2 dan seterusnya dianggap telah dibacakan, bahwa terhadap dalil pemohon akuo pihak terkait memberikan keterangan yang pada intinya membantah dalil pemohon akuo. Pihak terkait pada pokoknya menerangkan dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Bahwa mutasi pegawai negeri sipil atas nama Ahmad Rizal Effendi sesuai dengan surat Bupati Mandeling Natal nomor 800 dan seterusnya 2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal teguran pertama surat Bupati Mandeling Natal nomor 800 dan seterusnya 2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal teguran kedua surat Bupati Mandeling Natal nomor 800 dan seterusnya 2020 tanggal 6 April 2020 perihal tindak lanjut teguran kepada Dinas PUPR yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mandeling Natal serta surat Bupati Mandeling Natal nomor 800 dan seterusnya tanggal 1 April 2020 perihal tindak lanjut teguran yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Mandeling Natal. Selanjutnya terdapat surat perintah tugas Bupati Mandeling Natal nomor 094 dan seterusnya 2020 tanggal 16 April 2020 untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandeling Natal yang tidak mengindahkan surat teguran yang diberikan. Kemudian terdapat surat Inspektur Daerah Kabupaten Mandeling Natal nomor 780 dan seterusnya 2020 tanggal 17 April 2020 perihal
Panggilan pertama yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal dan Surat Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal nomor 780 dan seterusnya 2020 tanggal 24 April 2020. Perihal panggilan kedua yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal serta Surat Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal nomor 780 dan seterusnya 2020 tanggal 30 April 2020 perihal panggilan ketiga yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal kemudian ditindaklanjuti sebagaimana tertuang dalam nota Dinas Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal nomor 700 dan seterusnya 2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Kepala Badan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal bahwa terhadap rangkaian proses penanganan pemeriksaan terhadap ASN yang bersangkutan, selanjutnya Bupati Mandailing Natal menerbitkan surat nomor 800 dan seterusnya 2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal pemberhentian dari jabatan ASN atas nama Ahmad Rizal Effendi ST yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan Kabupaten Mandailing Natal yang disertai dengan surat Bupati Mandailing Natal nomor 800 dan seterusnya 2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal laporan disiplin ASN yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara. Keputusan Bupati Mandailing Natal nomor 820 dan seterusnya 2020 tanggal 5 Agustus 2020 memberhentikan Ahmad Rizal Effendi ST nomor induk pegawai 1967 dan seterusnya pangkat atau golongan ruang penata tingkat 1 golongan 3D dari jabatan yang bersangkutan sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas PU Kabupaten Mandailing Natal. Terhadap penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat tersebut sudah tidak menjadi masalah bagi Kementerian Dalam Negeri karena jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan proses pemilihan kepala daerah dan hal itu semata-mata karena faktor ketidakdisiplinan dan kinerja yang rendah dari pejabat yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari surat Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal nomor 800 dan seterusnya tanggal 20 Januari 2021 bahwa berkaitan pemberhentian pegawai negeri sipil atas nama Jamila SH berdasarkan keputusan Bupati Mandailing Natal nomor 820 dan seterusnya 2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil atas nama Jamila SH dan terhadap keputusan tersebut telah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri nomor 800 garing dan seterusnya tertanggal 20 Juli 2020. Untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 103 sampai dengan PT 106 dan bukti PT 197. Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon aquo setelah mendapat fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap mutasi pegawai negeri atas nama Ahmad Rizal Effendi, terhadap dalil pemohon aquo telah terdapat kajian Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal atas dugaan pelanggaran nomor 01 dan seterusnya 2020 yang pada pokoknya terhadap laporan dengan nomor register nomor 01 dan seterusnya tanggal 17 Desember 2020 tidak memenuhi unsur ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Pilkada dan tidak melanggar dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Vide bukti PK 47. Terlebih lagi terhadap surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
nomor 800 dan seterusnya perihal penjelasan penegakan hukum kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, yang pada pokoknya bahwa alasan atau penyebab dan syarat pemberhentian pejabat di lingkungan Pemda tidak selalu berkenaan dengan lingkup pembatasan pilkada sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Pilkada, melainkan dapat disebabkan oleh hal-hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya karena penegakan disiplin pegawai dan pemberhentian pejabat, termasuk dalam hal ini untuk Saudara Ahmad Rizal Effendi ST, yang menurut Mahkamah dalam keadaan normal pun sanksi penegakan disiplin pegawai atau SN dapat dikenakan. Video bukti PT 116. Selanjutnya berkaitan dengan pemberhentian pegawai negeri atas nama Jamila SH. Terhadap dalil pemohon aqua terdapat surat dari Menteri Dalam Negeri nomor 800 dan seterusnya yang pada pokoknya terhadap Saudara Jamila SH, jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dipertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bukti PT 103. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon berkaitan dengan mutasi dan pemberhentian ASN di lingkungan Kabupaten Mandailing Natal adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan terjadi kecurangan yang TSM melalui penggunaan uang negara berupa BLT, DD, PKH, beda rumah layak huni, dan adanya keterlibatan pejabat ASN, pegawai honorer, serta secara sistematis serta kepala desa, perangkat desa untuk memenangkan pasangan calon nomor 2 di kecamatan yang sebagaimana didalilkan oleh pemohon dianggap dibacakan. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan surat tulisan yang diberi tanda bukti P1, P11, P18.18, P23 sampai dengan P25, serta ahli bernama Zainal Arifin Muhtar SH LLM, serta saksi atas nama Hisra Perdana Nasution, keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Untuk memperkuat jawabannya, termohon mengajukan untuk memperkuat jawaban atau bantahannya, termohon mengajukan alat bukti berupa surat tulisan yang diberi tanda bukti T15 sampai dengan T20. Bahwa terhadap dalil pemohon aku, pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Bahwa pemohon hanya mendalilkan kecurangan dan seterusnya dianggap didalilkan. Untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait mengajukan alat bukti, mengajukan ahli atas nama Marwarar Kusuma, atas nama Harum Kusuma Pertiwi SH MPhil PhD, serta saksi atas nama Darwis Nasution, keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Bahwa terkait dalil pemohon aku, pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PK40 sampai dengan bukti PK44. Bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dengan terjadinya kecurangan yang terstruktur sistematis melalui uang negara berupa dana BLT DD, PKH beda rumah layak huni, keterlibatan ASN, pegawai honorer secara sistematis, serta kepala desa, perangkat desa untuk memenangkan pasangan calon nomor 2. Setelah mendapatkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan terhadap penyaluran BLT-DD sesungguhnya telah ditangani oleh Bawaslu dan selanjutnya dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon berkenaan penggunaan uang negara berupa BLT, DD, PKH beda rumah layak huni dan
dalil keterlibatan pejabat ASN, pegawai honorer secara sistematis, serta kepala desa, perangkat desa untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 di beberapa kecamatan, 1 Kecamatan Muara Sipong, 2 Kecamatan Pakatan, 3 Kecamatan Payahbungan Timur, Kecamatan Natal, Kecamatan Payahbungan, Kecamatan Bukit Malintang, Kecamatan Payahbungan Utara. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan surat tulisan yang diberi tanda bukti P7 sampai dengan P10.37 dan ahli atas nama Dr. Zainal Abidin Awiri Muhtar SHLLM yang pada pokoknya menerangkan dan seterusnya dianggap dibacakan, serta saksi atas nama Ridwan Agus Tua Huta Barat bahwa terhadap dalil pemohon tersebut termohon menyampaikan bantahan dianggap dibacakan. 1 Kecamatan Sipongi, 2 Kecamatan Pakatan, Muara Sipongi, 2 Kecamatan Pakatan, 3 Kecamatan Payahbungan Timur, 4 Kecamatan Payahbungan, 5 Kecamatan Bukit Malintang, 6 Kecamatan Payahbungan Utara. Untuk memperkuat jawaban termohon mengajukan alat bukti berupa surat tulisan yang diberi tanda bukti T5 sampai dengan bukti T14 dan bukti T21 sampai dengan bukti T26 dan keterangan saksi atas nama Siti Kholila dan Nur Masida terhadap dalil pemohon tersebut. Pihak terkait menerangkan yang pada pokoknya antara lain keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara. Kecamatan 1 Kecamatan Muara Sipongi, 2 Kecamatan Pakatan, 3 Kecamatan Payahbungan Timur, 4 Kecamatan Natal, 5 Kecamatan 5 bahwa terhadap dalil pemohon terjadinya penggelembungan suara pada 2 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Payahbungan dan Kecamatan Bukit Malintang adalah permasalahan sengketa proses bukan sengketa hasil. 6 bahwa terhadap dalil pemohon terjadinya penggelembungan suara di Kecamatan Payahbungan Utara adalah tidak benar dan mengada-ada. Sebab sebelum dilakukan pencoblosan terlebih dahulu diadakan pengecekan terhadap sarana dan prasarana oleh termohon. Untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait mengajukan bukti dan seorang ahli bernama Maharum Kusuma Pertiwi, SHMA MPhil PhD, serta saksi atas nama Indah Juniarti. Keterangan selengkapnya termuat dalam duduk perkara. Bahwa terkait dalil pemohon aqua, Bawaslu Kabupaten Mandaling Natal menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara. Untuk mendukung keterangan Bawaslu mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PK 9 sampai dengan PK 9 sampai dengan PK 39. Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon akuo setelah mendapat fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terkait dengan Kecamatan Pakatan sesuai dengan laporan nomor 01 dengan hasil nomor 01 dan seterusnya dianggap dibacakan 2020 dengan hasil tidak dapat diregister karena terhadap laporan tersebut tidak cukup bukti dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa terkait dengan Kecamatan Payahbungan Timur telah ternyata terdapat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Payahbungan Timur nomor 80 dan seterusnya 2020 tanggal 11 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 001 Desa Huta Tinggi, Kecamatan Payahbungan Timur, PD bukti PK 24 dan telah dilaksanakan pemungutan suara ulang termohon pada tanggal 13 oleh termohon pada tanggal 13 Desember 2020 bukti PK 26. Selanjutnya dianggap dibacakan bahwa selanjutnya berkaitan dengan Kecamatan Natal berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Mandaling Natal
pada TPS 01, TPS 002 di Desa Sikarakara berkenaan dan dalil pemohon penyelenggara membuat suara sah menjadi tidak sah dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil pemohon di Kecamatan Panyabungan telah ternyata terdapat surat dengan nomor 119/K dan seterusnya 2020 tanggal 12 Desember dari Bawaslu Kabupaten Mandaling Natal yang ditujukan kepada tim paslon nomor urut 1 sebagai tindak lanjut surat nomor 31 dan seterusnya dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas berkenaan dalil pemohon yang telah terjadi adanya penggelembungan suara pasangan calon nomor urut 2 di Kecamatan Pakatan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Natal, Kecamatan Panyabungan, dan Kecamatan Bukit Malintang adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Kecamatan Muara Sipongi berkaitan adanya 13 kotak suara dalam keadaan tidak terkunci dan 8 kotak suara dalam keadaan tidak tersegel. Menurut Mahkamah memang dari hasil temuan Panwaslu Kecamatan Muara Sipongi terdapat 13 kotak suara dalam keadaan tidak terkunci dan 8 kotak suara dalam keadaan tidak tersegel sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Namun Panwaslu Kecamatan Muara Sipongi segera menyarankan kepada pihak penyelenggara untuk memperbaiki keadaan kotak suara tersebut dengan dibuatkan berita acara nomor 44 dan seterusnya /2020 yang ditandatangani oleh saksi pemohon dan pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan Panwaslu Kecamatan Muara Sipongi menyarankan kepada PPK Kecamatan Muara Sipongi untuk menggembok dan menyegel kotak suara tersebut PID PK 14. Lagi pula dalil pemohon aku juga tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa dengan tidak tergemboknya dan tidak tersegelnya kotak suara dimaksud telah menyebabkan perubahan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu terhadap dalil pemohon berkenaan dengan terjadinya penggelembungan suara pasangan calon nomor urut 2 di TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Sipongi berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya terhadap dalil pemohon telah terjadi penggelembungan suara pada pasangan calon nomor urut 2 di TPS 001, 02 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Terhadap dalil aku apabila hal ini dikaitkan dengan fakta hukum yang ada khususnya bukti surat pernyataan di bawah sumpah atas nama Riko Barheng selaku Ketua PPS Desa Kampung Baru oleh pejabat Notaris Nur Olwan SHMKN yang pada pokoknya menyatakan saudara Riko Barheng selaku Ketua PPS Desa Kampung Baru menerima uang imbalan sebesar 30.000 per kertas suara dan melakukan pencoblosan sebanyak 400 surat suara PID bukti P10.15. Fakta hukum adanya surat pernyataan di bawah sumpah tersebut didukung dengan keterangan saksi pemohon yang menyatakan terjadi pencoblosan surat suara di meja KPPS oleh ketua dan anggota PPS. Namun saksi pemohon tersebut tidak melaporkan kejadian dimaksud karena telah diberikan imbalan uang PD Risalah Sidang tanggal 5 Februari 2021 halaman 36 sampai halaman 37. Meskipun terhadap dalil pemohon aku Bawaslu Kabupaten Mandaling Natal memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mendapat laporan terkait dengan TPS 01, TPS 02 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, namun terhadap laporan tersebut telah diputus tidak memenuhi syarat material. Sementara itu terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Mandaling Natal tanggal 10 Februari 2021 tentang adanya laporan bertanggal 5 Februari 2021, Mahkamah berpendapat putusan tersebut harus dikesampingkan mengingat karena perkara aku telah diadili oleh Mahkamah. Berdasarkan rangkaian atas fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Mahkamah berpendapat selanjutnya dianggap dibacakan
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, dalil pemohon berkenaan dengan adanya penggelembungan suara di 1 TPS yaitu TPS 01 Desa Bandar Panjang, Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, dan di 2 TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 3 TPS sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandaling Natal nomor 2332 dan seterusnya 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandaling Natal tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1 TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, dan 2 TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 di Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandaling Natal dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan Mahkamah ini. Yang kemudian hasil dan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh termohon setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandaling Natal nomor 2332 dan seterusnya tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara dan penetapan hasil pemilihan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandaling Natal tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 selanjutnya diumumkan oleh termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus dilaporkan pada Mahkamah. Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka penyelenggara pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan petugas PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan petugas PPK yang sebelumnya berkaitan dengan 3 TPS yang akan dilaksanakan pemungutan suara ulang tersebut. Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang mensupervisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandaling Natal beserta jajarannya. Demikian pula dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandaling Natal secara berjenjang. Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Mandaling Natal, beserta jajarannya guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan aman dan lancar. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 5. Eksepsi termohon, eksepsi pihak terkait lain, dan pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 6. Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandaling Natal tahun 2020
di 1 TPS, yaitu TPS 001 Desa Bandar Banjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, dan di 2 TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang pada 3 TPS tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan mahkamah, permohonan kabur, dan salah objek adalah tidak beralasan menurut hukum. 2, menyatakan mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Dalam pokok permohonan, 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2, menyatakan batal surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 2332 /PL.02.6 garis datar KPT /1213 KPU garis datar KAP /12 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 1 TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, dan di 2 TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. 3, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara di 1 TPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, dan di 2 TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan mahkamah ini. Dan kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal nomor 2332 PL.02.6 garis datar KPT /1213 garis miring KPU garis datar KAP garis miring 12 garis miring 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 selanjutnya diumumkan oleh termohon sesuai peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada mahkamah. 4, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal untuk mengangkat ketua dan anggota KPPS yaitu TPS 001 Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, dan TPS 001 dan TPS 002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. 5, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 6, memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 7, memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara,
dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya. 8. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua, merangkap anggota Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmik P. Foy, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 5 bulan Maret tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pukul 16:52 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Imade Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.